Selamat pagi semuanya, senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita, dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik, khususnya kelas 4. Dan pada hari ini kita akan memasuki materi tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berkenan di hati kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Doa ini kami turun kepadamu oleh perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan memulai materi kita. Materi kita bahas pada hari ini yaitu Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Di dalam materi ini ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama-tama yaitu kita mengimani bahwa Allah memberikan 10 firman-Nya melalui Musa sebagai pedoman hidup kita. Dan yang kedua yaitu kita menyatakan kepedulian pada peraturan yang ada, ya. Aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita itu pada dasarnya harus kita taati supaya nanti akan terbentuk ya namanya kehidupan bahagia, aman dan sebagainya, ya. Kita menjelaskan tujuan disusunnya peraturan serta sikap yang dibutuhkan terhadap peraturan. Ketika peraturan dibuat itu memiliki tujuan-tujuan dan sikap-sikap apa yang dapat kita tunjukkan supaya kita dapat melaksanakannya dengan baik demi kehidupan kebersamaan kita. Lalu poin yang keempat yaitu kita dapat menghafalkan 10 firman Allah dan menjelaskan makna dalam kehidupan bersama kita. Artinya bahwa 10 firman yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti, memahami maknanya. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Kita akan melihat manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup di dalam kebersamaan. Lalu, dalam kebersamaan juga manusia saling membantu satu sama lain. Akan tetapi kebersamaan juga sering membawa perselisihan atau pertengkaran. Jadi diperlukannya seorang pemimpin yang bisa mengatur atau menyelesaikan persoalan dalam kebersamaan tersebut. Jadi dalam setiap kebersamaan pemimpin dan aturan berguna untuk hidup bersama sehingga manusia dapat mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya. Hidup bermasyarakat membutuhkan peraturan dan norma yang mengatur tata kehidupan di dalam masyarakat. Kalau kita hidup di dalam masyarakat, maka kita memerlukan peraturan-peraturan ataupun norma-norma yang mengatur tata kehidupan kita di dalam masyarakat tersebut. Lalu, peraturan atau hukum adalah sarana untuk membangun peri kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama pula. Artinya bahwa hukum ataupun peraturan yang dibuat, yang ditetapkan di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat pada dasarnya bahwa itu adalah atas persetujuan kesepakatan bersama, bukan tanpa persetujuan bersama ataupun ditetapkan sendiri-sendiri, ya. Tapi peraturan-peraturan dibuat itu yaitu atas kesepakatan persetujuan bersama sehingga ditetapkan dan dilaksanakan. Lalu poin selanjutnya kita akan melihat bahwa begitu juga yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu, di mana bangsa Israel menghayati seorang pemimpin dan aturan sebagai wujud pendampingan Allah sehingga bangsa Israel dapat sampai ke tanah terjanji. Artinya bahwa untuk menuju tanah terjanji tersebut, bangsa Israel memerlukan pemimpin. Selain pemimpin, bangsa Israel juga perlu pendampingan
yaitu Allah itu sendiri. Tanpa pemimpin, tanpa pendampingan dari Allah, maka bangsa Israel tidak sampai ke tanah terjanji. Mengingat Israel yang selalu berpaling dari Allah, maka Allah mengikat umat Israel di dalam suatu perjanjian. Adapun perjanjian tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama-tama kita melihat yaitu perjanjian Allah terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama-tama yaitu Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yaitu pada waktu itu bangsa Israel dijadikan budak di tanah Mesir. Maka Allah mengutus salah satu di seorang nabi yaitu Nabi Musa untuk mengeluarkan atau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir atau tempat perbudakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mendampingi umat Israel dengan memberi makanan dan minuman selama perjalanan di padang gurun. Selama bangsa Israel itu dia keluar dari tanah Mesir sampai menuju tanah terjanji itu selama berkisar sekitar 40 tahun. 40 tahun itulah maka Allah mendampingi umat Israel dan memberi makan dan minum selama perjalanan di padang gurun menuju tanah terjanji. Allah akan melakukan hal seperti di atas sehingga umat Israel tiba di tanah yang dijanjikan kepada Abraham, leluhur mereka ataupun nenek moyang mereka, yaitu di mana tanah yang subur, penuh mata air, sumber makanan yang berlimpah, yaitu tanah Kanaan. Kita lihat poin selanjutnya. Dalam sejarah keselamatan, Allah memberikan 2 loh batu atau lempeng perjanjian, biasa disebut dengan 10 perintah Allah, kepada Musa, yaitu di Gunung Sinai. Peristiwa itu dapat kita baca di dalam kitab suci, yaitu kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai dengan 25, yaitu menceritakan bagaimana kisah Allah memberikan 2 loh batu atau lempeng perjanjian yang biasa disebut dengan 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Adapun 10 perintah Allah tersebut yaitu kita lihat satu persatu. Yang pertama-tama, jangan memuja berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya, lebih dari segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Poin yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. Poin keenam, jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Ingat bahwa 10 perintah Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai itu yaitu ada 10 bagian. Yang pertama-tama, jangan memuja berhala, berbaktilah kepada Tuhan dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Artinya bahwa kita hanya menyembah satu Allah, ya. Menyembah satu Allah. Dan kita juga tidak boleh menyebut nama Allah itu dengan sembarangan, ya, tidak boleh. Itu poin kedua. Lalu kuduskanlah hari Tuhan, yaitu di mana setiap hari Minggu kita dapat beribadah ataupun pergi ke gereja untuk berdoa. Ya, kuduskanlah hari itu. Hormatilah ibu bapamu, pada dasarnya karena orang tua kita yang melahirkan kita, membesar kita, mendidik kita. Jadi kita harus wajib hukumnya menghormati kedua orang tua kita. Jangan membunuh, ingat baik-baik, tidak boleh membunuh karena pada dasarnya bahwa hidup dan matinya seseorang itu hanyalah Tuhan yang menentukannya. Jangan berbuat cabul, itu juga tidak boleh karena pada dasarnya berdosa. Jangan mencuri, tidak boleh kita itu mengambil hak milik orang lain, ya.
Lalu jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya jangan sampai kita itu berbohong. Lalu kita membuat sumpah sumpah sehingga sumpah tersebut tidak baik juga. Pada dasarnya bahwa tidak baik, ya. Jangan ingin berbuat cabul. Ingat baik-baik bahwa ketika kita punya pikiran aja, punya niat saja berbuat cabul itu sudah dosa, ya. Jangan ingin akan milik sesamamu secara tidak adil. Jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Itu juga dosa, tidak boleh, ya. Lalu poin selanjutnya kita akan melihat bahwa 10 perintah Allah tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Dari 1 sampai 10 tadi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama-tama kita lihat bagian 1 sampai dengan 3. Maksudnya adalah nomor 1 sampai dengan nomor 3 pada dasarnya bahwa itu adalah kewajiban manusia kepada Allah. Ya, kewajiban manusia kepada Allah. Seperti disampaikan, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintai aku lebih dari segala sesuatu. Kuduskan hari itu ada sebagai tadi. Nah, itu adalah 1 sampai 3 itu adalah kewajiban manusia kepada Allah yang harus dilakukan. Sedangkan bagian kedua yaitu nomor 4 sampai dengan nomor 10. Nomor 4 dengan nomor 10 itu merupakan kewajiban manusia kepada sesama manusia. Ya, dari mulai tadi hormatilah ibu bapamu dan sampai dengan 10 tadi itu merupakan suatu kewajiban manusia kepada sesama manusia. Allah menjanjikan keselamatan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Ingat baik-baik bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa pilihan Allah. Makanya pada waktu itu di mana Allah juga berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan bangsa Israel atau membebaskan bangsa Israel ketika mereka dijadikan budak di tanah Mesir, maka janji tersebut diwujudkan oleh Allah. Ya, maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Di hadapan Musa, umat Israel bersedia untuk melaksanakan dan menepati janji tersebut. Ya, di hadapan ketika Allah memberikan dua batu kepada Musa dan Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel bersedia untuk melaksanakan dan menepati janji tersebut. Lalu perjanjian antara Allah dan umat Israel ditandai dengan darah lembu jantan yang menunjukkan bahwa sifat perjanjian ini adalah kekal, ya, yaitu menggunakan darah lembu jantan. Itu menandakan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang kekal. Poin selanjutnya kita akan melihat yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, kita akan diikat dengan peraturan yang dibuat tersebut bukan bersifat kaku, namun peraturan tersebut untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik dalam kebersamaan, aman, bahagia, dan sebagainya. Peraturan yang dibuat bersama dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan membawa ketentraman, kebahagiaan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Begitu juga sebaliknya, jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berakibat konflik serta kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik, itulah materi-materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Namun, sebelum Bapak akan menutup pembelajaran ini, ada beberapa uji kompetisi yang kita jawab nanti sehingga kita dapat mengerti, memahami materi tersebut. Yang pertanyaan pertama yaitu di manakah Allah memberikan 2 loh batu atau 10 perintah Allah kepada Musa? Ya. Jadi ingat-ingat kembali pembelajaran yang sudah kita bahas.
Lalu yang kedua adalah Musa membawa bangsa Israel ke tanah terjanji, yaitu tanah apa? Poin ketiga, 10 perintah Allah tertulis di dalam kitab apa? Ya, sebutkan kitab apa, bab berapa, ayat berapa sampai dengan berapa. Lalu tulislah 10 perintah Allah secara berurutan, ya. Ada 4 ujung di sini, dapat kita jawab sesuai dengan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran ini. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami, dapat bermanfaat bagi kehidupan kami, dapat bermanfaat bagi masyarakat kami, terlebih untuk gereja-Mu. Doa ini kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya.